Ulang lagi ya. Coba yang nggak dapat bangku, kursinya diambil. Taruh di belakang nggak apa-apa deh. Diangkat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan duduk di situ, di teng sini. Jangan di pojok. Itu di situ banyak alat-alat gitu. Sini pindah ke sini nih, kalau nggak depan. Ini tong sini geser, ini nggak ada orang situ. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia, saya selalu mengatakan bahwa pembelajaran kita itu adalah satu proses, satu kegiatan, satu wadah, suatu majelis. Sebagaimana yang sering orang sebut sebagai majelis taklim misalnya. Maka apa yang ada di kelas ini merupakan sesuatu yang mulia, proses taklim juga, makanya majelisnya dinamakan dengan majelis taklim. Hanya mungkin yang kurang di kita adalah, coba perhatikan, yang kurang di kita ini adalah bagaimana kemudian proses yang kita lakukan itu lebih ilmiah. Meskipun proses belajar itu adalah proses ilmiah, tetapi kita kurang mengembangkan satu cara di mana seorang pembelajar itu mau untuk mencari sumber dengan cara yang lebih apa ya? Ini kalau nginjek bunyi ya suaranya. Cara yang lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan. Artinya sebuah media, sebuah proses pembelajaran, tetapi juga di situ terjadi kegiatan scientific. Tahu scientific? Kegiatan ilmu, kegiatan ilmiah. Makanya di dalam pembelajaran sejarah itu Pak Arif pernah sampaikan bahwa tahap berpikir ilmiah dalam sejarah itu yang pertama adalah heuristik, yang pertama. Yang kedua adalah verifikasi. Yang ketiga adalah interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Tahapannya seperti itu. Jadi kalaulah proses-proses itu tidak terjadi di dalam kelas yang beberapa saat kita sudah selenggarakan, yang kita sudah langsungkan, bahkan ada penampilan-penampilan, saya kira nggak apa-apa itu terjadi. Tetapi proses ilmiah sebelumnya itu sudah kalian lakukan. Contohnya apa? Contohnya mengumpulkan data. Hanya memang
ke depan mungkin Pak Arief jangan sampai kebanyakan penampilan semacam ini. Harus misalnya ketika membuat PPT itu PowerPoint-nya yang kalian buat, yang kalian kreasi itu terjadi di kelas. Ya, PPT-nya itu terjadi di kelas. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena selama ini PPT kebanyakan copy paste atau mendownload. Betul nggak? Ada beberapa mungkin yang asli, tapi kebanyakan mendownload. Kemarin ada di kelas berapa itu juga menurut saya parah, ambiar, nggak menguasai materi sama sekali, cuma download, baca pun nggak bisa, baca saja nggak bisa. Terus yang bikin siapa? Yang bikin orang lain, dari kelas lain, dari sekolah lain mungkin ya, seperti itu. Itu artinya bukan proses yang ilmiah. Salah satu indikator di dalam penelitian ilmiah itu adalah jujur. Atau kalau kita mau menggunakan definisi dari penelitian itu sendiri, yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar harus ditempuh dengan cara-cara yang benar. Sepakat ya? Sepakat. Cara menghafalnya waktu itu Pak Arief sudah sampaikan. Fi. Cara menghafalnya adalah fi. He-nya apa? Heuristik. V-nya verifikasi. I-nya interpretasi. H-nya historiografi. Itu proses di dalam penelitian sejarah. Heuristik, verifikasi, interpretasi, sama historiografi. Pak Arief katanya penampilan, Pak Arief hari ini nggak ada penampilan, nggak ada presentasi karena PPT-nya nggak dibawa sama teman kamu. Ya mau presentasi gimana? Ya, jelas memang mengurangi nilai ini bukan berarti Pak Arief marah atau gimana, tapi itu konsekuensi ilmiah. Penelitian yang tidak sempurna itu bisa jadi akan mencelakakan orang. Kalau mencelakakan orang kan harus ada satu punishment, reward and punishment. Ya kalau Pak Arief nggak mengurangi ya nggak adil, kecuali ada upaya untuk memperbaiki. Jadi ke depan nanti silakan diperbaiki dan besok pertemuan berikutnya itu harus tampil. Pak Arief sebetulnya sudah mempersiapkan kayak ada catatan diskusi sebagaimana besok sudah dipersiapkan, belangko untuk kuis karena nggak ada HP, makanya Pak Arief sudah siapkan ini. Jadi ada kuis. Kuisnya bagaimana? Kuisnya adalah menjawab soal. Soalnya dari kalian yang jawab. Setiap anak bikin soal satu, nanti Pak Arief pilih yang soalnya bagus. Nah, sekarang pun bisa. Buku LKS-nya bawa nggak? Bawa ya. Ya, itu nanti, ya, itu nanti setengah jam berikutnya nanti lah Pak Arief. Cuma Pak Arief ingin melanjutkan yang tadi belum tuntas. Saya kepingin bahwa proses yang kita lakukan itu adalah betul-betul proses ilmiah. Proses ilmiah itu yang bagaimana? Proses ilmiah adalah proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi tolong laptopnya dimatikan semua dulu. Nanti kalau dibutuhkan baru nanti dibuka ya. Yang jelas bahwa penelitian sejarah, proses pembelajaran yang modern itu adalah proses pembelajaran yang betul-betul memperhatikan step-step atau langkah-langkah yang bagaimana? Langkah-langkah yang ilmiah. Yang ilmiah yang bagaimana? Yang bisa dipertanggungjawabkan.
untuk sampai kepada sesuatu yang kita sebut sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Baru itu benar. Pak, saya meneliti Pak, ternyata Soekarno itu punya kesukaan makan nasi uduk kalau pagi. Nah, kalau buktinya ada, fotonya ada, bahkan ada pengakuan dari orang misalnya bahwa benar ketika kecil Soekarno makan nasi uduk, maka itu menjadi khasanah ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang sejarah bertambah. Pak, ada satu lagi Pak, Soekarno punya istri orang Betawi. Kalau ada buktinya, kalau ada catatannya, kalau ada fotonya, kalau itu yang dinamakan dengan bukti-bukti ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya adalah proses penelitian. Jadi jangan dikira, wah berarti kita belajarnya kok jadi kayak penelitian gitu. Iya enggak. Emang begitu. Namanya adalah pendekatan saintifik. Paling sambil jegang ya. Soalnya kalau kaki menyentuh ke lantai bunyi. Keren juga ya. Tambah kencang kalau dua-duanya. Angkat dua-duanya. Terima kasih bisa jegang. Tahu jegang nggak? Duduk ya, kayak di warteg itu loh makan. Ya, enak emang ya. Tapi kapan-kapan boleh juga nanti kita di bawah pohon mangga atau di ruang multimedia dekat sini, di bawah sini persis ya, sambil kelekaran apa tuh? Kalau orang Jawa itu selekaran, lesehan, lesehan di bawah. Kalau perlu ada tukang bajigur atau angkringan gitu ya, bang mesen bang gitu kan. Kalau enggak semuanya kita bawa ke situ, ya gerobaknya. Ya jangan ngantuk harusnya ya. Atau kadang-kadang Pak Arif pernah berpikir suatu hari ya, di suatu tempat, mungkin di Air Petra begitu ya. Pak Arif bikin sekali tuh, di Air Petra ada diskusi. Coba kalau Air Petra buka malam ya, Air Petra yang jauh dari peradaban aja, yang di sono kan jauh, nggak ada orang yang lihat. Air Petra yang sini yang jauh itu loh, dekat Ustadz situ ya. Ya artinya kayak terkucilkan dari dunia hiruk pikuk ya. Oke, jelas ya. Jadi satu pembekalan hari ini yang penting adalah bahwa proses pembelajaran itu sebetulnya adalah proses ilmiah. Oke. Yang berikutnya, halo perhatikan. Jadi saya kepingin proses-proses itu ditindaklanjuti dengan nanti pada level yang kedua dari proses pembelajaran kita. Apalagi kelas di sini kemarin ada wawancara juga kan, itu udah bagus. Tapi nanti disiapkan lagi ya, Putri, naskahnya supaya lebih oke. Tapi udah bagus, nanti Pak Arif bikin beritanya kayak kemarin. Ini kan sifatnya masih nyuting semua, itu akan bagus. Ya, nanti kita YouTube-nya akan kita kembangkan dan beritanya nanti akan Pak Arif taruh di MAN 21 TV nanti. Tapi semalam Pak Arif bikin channel judulnya adalah Ngaji Sejarah. Ngaji Sejarah itu terinspirasi oleh channelnya Pak Farudin Faiz. Beliau adalah dosen Win Suka Sunan Kalijaga. Dia bikin channel namanya Ngaji Filsafat. Memang dia nggak mengadakan pengajian filsafat di masjid. Agak serem juga itu. Filsafat itu kan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Imam Ghazali ya, di satu sisi. Tapi Imam Ghazali di sisi yang lain menggunakan filsafat untuk menjelaskan pemikiran dia tentang Ihya Ulumuddin. Bagaimana menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ilmu filsafatnya dipakai gitu. Makanya bahasa-bahasa filosofis di dalam karya Ihya Ulumuddin itu ada nyata ya dalam tasawufnya Imam Al-Ghazali. Oke, nah yang berikutnya saya kepingin ya, halo, iya kamu, ya,
Perhatikan. Nah, jadi ke depan Pak Arif, coba wajahnya kelihatan semua. Coba wajahnya kelihatan semua. Lihatin ke Pak Arif wajahnya. Kayak itu lagi nongol ya. Oh. Kayak apa ya? Ya kayak orang lah, masa kayak apa? Lagi nongol ya. Biasakan mandi di rumah ya. Oke. Coba kelihatan wajahnya. 1, 2, 3. Tengongok gitu ya. Bahasa Jawa itu tengongok gitu. Hah? Saya Korea. Korea. Korea ya. I'm from Korea. Maaf. Ya. Ya. Korea ya. Ya benar Korea ya. Wong Cilacap acak kayak kue lah. Ya. Bahasa-bahasa kayak gitulah. Ada yang orang Cilacap di sini? Orang Jawa ada di sini nggak? Jawa, yo. Jawa Barat. Tapi biasanya kalau ngomong Jawa biasanya bukan Jawa Barat ya. Jawa Barat identiknya bukan Jawa tapi Sunda biasanya. Kalau Jawa itu ya Jawa Tengah, Jawa Timur. Kebanyakan Jawa Timur Bang. Oke. Nah, jadi artikel pemikiran yang Pak Arif sampaikan hari ini, coba halo. Poin penting yang Pak Arif sampaikan hari ini bahwa yang dinamakan dengan kegiatan pembelajaran itu merupakan proses ilmiah. Proses ilmiah. Sekali lagi yang namanya ilmiah itu adalah proses yang harus bisa dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan kebenaran. Tidak asbun, tidak astul. Asbun itu apa? Asal bunyi. Astul, asal tulis. Tapi betul-betul lewat proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya di tahap yang kedua, pembuatan, saya nggak tahu nanti konsepnya apakah PPT atau mind mapping ya, nanti akan sedikit berbeda. Maksud saya ketika kita bikin mind mapping itu kita nggak perlu bikin slide 1, slide 2, slide 3, tapi mind mapping itu di situ sudah menggambarkan materi secara keseluruhan. Pernah bikin mapping? Pernah ya, bagan-bagan gitu. Tapi saya lebih ingin ada satu kreativitas, ya. Ada satu kreativitas. Nih satu lagi, dengarkan. Karena keterbatasan di kita, peraturan yang menurut saya juga harusnya bisa disikapi secara lebih bijaksana. Jadi ke depan ada suara apa nih? Bawah. Ya. Jadi tidak ada bawa HP, makanya ya udah. Pak Ari makanya pakai beginian. Udah nggak ada HP lagi. Udah kayak zaman dulu lagi lah. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ada aturan yang jelas, yang tegas, menurut saya bisa diatur lah, bisa diatur. Misalnya kewajiban Pak Arif harus, misalnya di depan ada locker dulu atau gimana, itu kan bisa aja diatur seperti itu. Cuma nampaknya kita nggak mau capek-capek, ya sudah. Akhirnya nggak dibolehkan. Akhirnya nggak ada HP. Udah kembali ke zaman dahulu lagi. Ya. Jadi nanti tugasnya itu mungkin bisa PPT atau kayaknya akan ganti, nggak PPT lagi, tapi bentuknya kayak bikin mind mapping, tapi tokoh. Jadi bukan berbicara tentang peristiwa dan tokoh. Pak Ari mau tanya, apa sih bedanya peristiwa dan tokoh? Prosesnya kenapa? Apa bedanya peristiwa dan tokoh? Betul. Tokoh itu ada di dalam peristiwa. Makanya kalau misalnya peristiwa itu ya sejarah. Sejarah adalah peristiwa. Ingat, definisi sejarah diantaranya adalah PKI. PKIS, kamu baik-baik ya. Peristiwa, kisah, intuisi, dan seni. Ulangi, peristiwa, kisah, intuisi, dan seni. Ya, peristiwa itu merupakan kumpulan dari beberapa kejadian. Tapi di dalam peristiwa itu ada manusia, ada tokoh. Makanya tugas yang kedua, ya,
Tugas yang kedua, setelah kemarin kita membuat PPT peristiwa-peristiwa, peristiwa itu artinya demokrasi. Demokrasi pada zaman Orde Baru itu namanya peristiwa. Siapa yang menjalankan demokrasi? Yang menjalankan demokrasi itulah yang dinamakan dengan tokoh. Paham? Paham nggak? Paham ya? Jadi tugas berikutnya setelah ini, saya kira setelah ini mungkin kamu kelompok berapa? 5, 6. Ada 7 nggak? Nggak sampai 6. 6 selesai. Habis itu bikin lagi tugas tentang tokoh. Jadi membicarakan tokoh. Apa sih efek dari tokoh itu buat kamu? Jadi apa manfaat tokoh? Apa manfaat kisah? Halo? Kisah tokoh buat saya. Itu yang kita sebut sebagai konsep amanah budaya. Apa manfaat kisah? Kisah siapa? Kisah tokoh di dalam sebuah kisah, dalam sebuah peristiwa. Paham ya? Oke. Nah, itu yang nanti akan dibuat. Diantaranya itu adalah apa manfaat tokoh itu. Kemudian yang paling penting satu hal, yang paling penting adalah profil tokoh itu harus dijelaskan dengan baik. Tapi sekali lagi Pak Arief sampaikan, dengarkan, di dalam mind mapping tidak ada yang disebut dengan materi tentang tokoh ditempel semua. Kemarin tuh ada PPT, tempel semua materinya, kayak buku nempel di tembok. Kan bacanya panjang banget. Coba dibiasakan untuk kemudian presentasi. Yang namanya PPT itu kepanjangan dari apa? PowerPoint. Poin-poinnya saja. Poin-poin yang punya power. Yang bisa mengeluarkan powernya Anda. Poin yang punya power. Power ya. Jadi sekali lagi coba perhatikan. Jadi sekali lagi tugas berikutnya meskipun belum selesai tapi tidak apa-apa, Pak Arief ancang-ancang. Tugasnya adalah membuat mind mapping dari setiap kelompok itu. Saya nggak tahu kelompoknya akan berubah apa enggak, nggak usah ya, kayak gitu aja. Tentang tokoh, contoh berbicara tentang Habibie. Habibie adalah seorang mahasiswa, seorang warga negara Indonesia yang memiliki semangat tinggi. Tapi itu diringkas. Masa kecil Habibie di apa? Di mind mapping. Mind mapping itu sama PowerPoint itu hampir sama. Isinya cuma poin-poin doang. Jangan kemudian dituliskan semua. Tapi juga jangan terlalu singkat. Di situ ada penjelasan, ada gambar apa, dikasih gambar sepedanya Habibie misalnya, karena masa kecilnya itu menggunakan sepeda itu sebagai sarana pergi ke sekolah, ngantar kakaknya, dijemput kakaknya, atau dan seterusnya. Itu menjadi menarik. Nanti tentu ada pembagian kelompok 1 itu apa, misalnya kelompok 1 itu berarti kemarin temanya kelompok 1 apa? Kelompok 1 kemarin temanya apa? Demokrasi liberal. Anda misalnya, Pak, saya mau ngambil tokohnya yang paling gampang kan Soekarno pasti ya. Soekarno itu di setiap masa itu bisa dipakai. Tapi kalau mau Pak, boleh nggak saya pakai Haji Agus Salim? Boleh. Pak, Hatta boleh nggak? Boleh. Kan Hatta juga hidup pada masa demokrasi liberal. Hatta juga hidup pada masa kemerdekaan. Hatta juga hidup pada masa demokrasi terpimpin. Meskipun ada perbedaan paham, perbedaan pemikiran dengan Soekarno, yang menyebabkan duit tunggal itu kemudian terpecah. Ya, jadi silahkan dibikin tokohnya, ditentukan. Oke, tinggal 1 jam lagi. Nah, tugas yang diberikan hari ini adalah, jadi silahkan nanti Anda baca-baca dulu bab tentang, sekarang temanya apa? Masa reformasi.
Indonesia pada masa reformasi, kamu baca-baca dan kamu bikin satu pertanyaan yang bagus tapi jawabannya pendek. Coba kamu oke, kuis. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud sosok ini adalah orang yang punya tugas untuk melakukan penembakan terhadap mereka-mereka yang bertato, yang dianggap sebagai sampah masyarakat dan pengganggu masyarakat. Bahkan ditengarai dia merupakan pengikut PKI, simpatisan PKI. Siapakah yang dimaksud? Itu namanya pertanyaan panjang tapi jawabannya pendek. Jawabannya apa? Siapa yang bisa? Orang atau kelompok ini adalah mereka yang punya tugas di masa Soeharto untuk membunuh preman-preman yang bertato, kemudian yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Siapakah tim yang punya tugas untuk menembak itu? Mengeksekusi itu siapa? Ada yang bisa? Jawabannya pendek. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Masa nggak ada yang bisa? Namanya adalah Petrus. Petrus, kepanjangan dari penembak misterius. Ya, sekarang tugas kalian bikin satu soal, kamu tuliskan di kertas yang Pak Arif akan bagikan, ya. Saya kira itu. Jadi hari ini tidak ada presentasi, tapi saya berharap kalian bisa nanti lebih bertanggung jawab lagi ya di dalam menempuh tahap-tahap dalam penelitian sejarah. Heuristik. Ayo ulangi coba, siapa yang masih ingat? Heuristik, interpretasi, historiografi. Ulangi lagi. Heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Kurang kencang V-nya. V-nya ke sampingnya temannya. Ulangi. Di sini ke samping. Sekalian bawa air sekalian. Biar bersih. Ulangi. H-nya apa? Heuristik. V-nya verifikasi. I-nya hanya historiografi. Historiografi itu artinya apa? Penulisan sejarah. Heuristik itu apa? Mengumpulkan bahan. Makanya mengumpulkan bahan, besok ketika membuat mind mapping, kumpulin tuh penting-penting tokoh-tokohnya itu apa, gambarnya B.J. Habibie itu, fotonya kalau perlu tempel. Udah bikinnya pakai Canva boleh, kalau nggak bikin pakai Canva pakai apa aja lah, pakai Power, pakai pen juga boleh, pakai Photoshop boleh, Adobe Photoshop boleh, pakai pulpen boleh nggak Pak? Boleh. Yang penting nanti ketika ditampilkan harus jelas gambarnya, ya. Cukup. Tugas hari ini adalah silakan baca-baca tentang reformasi dan Soeharto boleh, Soeharto dan reformasi, masa reformasi. Dan bikin satu soal, soalnya panjang, jawabannya pendek. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.